Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini. Selamat pagi pemirsa, senang sekali di pagi hari ini obrolan pagi ini kembali hadir ya untuk menemani mengawali aktivitas pagi kita semua pastinya, dan tentunya hanya di TVRI Bengkulu bersama saya Iqbal Fatwa yang akan mengajak narasumber kita untuk ngobrol di pagi hari ini. Dan pastinya untuk Anda pemirsa Opini, pagi hari ini untuk mengawali aktivitas, ingat ya, harus tetap berhati-hati apabila ingin berkendara, karena berkendara itu kita di jalan raya bertemu dengan banyak sekali pengguna jalan, banyak sekali kepentingan dan juga keperluan. Jadi ingat, jangan buru-buru ya, jangan berdesak-desakan, santuy aja, santuy aja. Dan pemirsa Opini di hari ini, dan pastinya seperti biasa ya, di Opini selalu menghadirkan narasumber, bintang tamu yang sengaja kita undang untuk datang sini untuk kita ajak ngobrol, kita menggali inspirasi di sana, kita ngobrol santai-santai. Dan pastinya ini adalah sosok seorang perempuan yang aktif sekali untuk menge-create, bahasa kerennya ya, bakar sebuah acara, satu event itu berjalan dengan lancar sebagaimana si klien inginkan ya. Baik itu entah pernikahan, acara gathering kah, ataukah acara-acara lainnya. Langsung saja sudah hadir di studio Opini, ini dia Desi Puspitasari. Selamat pagi Desi. Selamat pagi Bang Iba. Desi sehat ya. hari ini? Ya alhamdulillah, walaupun cuaca agak sedikit buruk ya. Betul. Tapi tetap harus semangat. Namanya cuaca sering berubah-ubah ya. Sama seperti hati kita. Kadang gimana, kadang gimana. Ya. Oke, Desi sebagai seorang perempuan ini ngapain sih harus ngurusin event, Desi? Iya, banyak sekali yang nanyain. Terutama saya kan belum juga married tuh. Ngapain sih ngurusin event? Kapan ngurusin nikahan sendiri? Kayak gitu kan. Tapi tujuan utama saya dan teman-teman tentunya itu yang pasti untuk memperlancar dan membantu jalannya acara si klien. Terus juga membantu mewujudkan impian acara yang diinginkan para klien. Seperti itu. Luar biasa. Tapi sebelum itu, Desi, kita berbicara banyak mengenai tema kita hari ini, dunia IO itu menyenangkan. Semenyenangkan manakah menurut Desi dunia event organizer? Bahwa kita tahu kan, apalagi pada saat zaman pandemi dulu, betul. semuanya harus top. Tidak ada aktivitas sama sekali, otomatis untuk urusan perdapuran, untuk urusan perkomporan, ini sementara waktu harus terhenti. Otomatis kan di sana satu hal yang bisa dibilang tidak menyenangkan. Tapi seiring berjalannya waktu, pandemi hilang ya, dunia event mulai berjalan lagi dan semuanya bisa kembali seperti semula. Tapi sebelum itu Desi, saya pengen ngobrol-ngobrol tentang Desi. Desi ini siapa sih? Kenapa harus terjun ke dunia event? Apakah memang Desi ini sebelumnya juga sering-sering ikut teman-teman, ataukah memang hobi nih meng-create suatu event, suatu acara, baik itu pernikahan dan lain-lain, atau seperti apa Desi? Kalau ditanya siapa saya ya, yang pasti saya ini bukan siapa-siapa, hanya saja saya itu memang kalau membuat sesuatu atau merencanakan sesuatu itu memang ingin hasilnya itu maksimal. Jadi kemungkinan orang banyak yang mempercayakan eventnya atau acaranya itu sama saya karena melihat saya itu detail dan juga tujuannya itu jelas kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, saya juga mempercayakan diri saya bahwa saya bisa kayak gitu kan. Awal-awalnya juga apa sih ragu, masa sih aku tuh bisa kayak gitu kan. Tapi semakin banyak yang dukung dan juga banyak yang support di belakang aku, jadi makin percaya diri nih buat buka sendiri lah, jatuhnya buka sendiri. Justru malah waktu di masa-masa COVID itu kan sudah mulai terjun ya di tahun 2020 itu ya. Itu mulai banyak event organizer ataupun wedding organizer yang tumbuh makin banyak. Malah waktu COVID itu makin dibutuhkan. Jadi seiring berjalan waktu juga kok kayak nyaman kayak gitu kan, nyaman aja. Terus juga circle-nya itu memang seru-seru orangnya. Walaupun orang pikir
kita tuh pusing ya, memang pusing ya ngurusin suatu acara itu pasti. Tapi setelah mendapatkan hasil yang memuaskan, klien itu puas dan juga kita dipercaya dengan acara yang selanjutnya, itu membuat saya itu makin merasa yakin lah kepada diri saya gitu. Ini semenjak kapan sih Desi mengawali atau ikut terjun ke dunia event ini? Kalau misalnya turun di event organizer itu kebetulan memang dari sebelum tamat kuliah memang ada diajak sama teman. Sebelumnya kan tergabung dulu tuh di suatu event organizer. Nah, baru buka sendiri. Berarti dari zaman kuliah. Berarti betul. pada saat zaman kuliah itu sudah aktif nih di Sudah kampus kah, ngadain event kampus atau memang sudah di luar kampus? Jadi kalau di kampus itu juga sudah aktif ya, acara-acara hima itu kebetulan sering dimasukin ke anak acara lah. Kalau berarti emang dari zaman kuliah itu memang ditugaskan atur acara ini. Iya, betul. Jadi orang-orang mungkin percaya ya kayak gitu, pokoknya dari kuliah. Terus waktu tamat kuliah sempat bingung nih, mau kerja di kantoran atau kerjanya freelance kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, freelance tuh nggak seburuk itu. Padahal orang lihat kan pagi-pagi di saat tetangga kita lah sibuk mandi pagi, aktivitas berangkat ke kantor, sedangkan si Desi ini masih enak nih nyapu halaman. Tapi giliran hari weekend orang-orang pada libur santai-santai, Desinya malah bekerja gitu. Betul. Nah, kapan nih Desi mulai tercetus pikiran, waduh, sepertinya ini saya harus memilih jalan hidup saya ini di dunia event ini. Kenapa nggak ke dunia yang lain yang tadi Desi bilang kan, pengen apakah mau bekerja di kantoran atau seperti apa? Sebenarnya sampai sekarang masih denial ya. Masih denial. Maksudnya kadang kan muncul tuh loker, masih banyak juga tuh yang ngirim, apalagi keluarga ya, keluarga itu pasti kan mikirnya, kenapa nggak kerja kantor kayak gitu. Nah, kan ini nih sayang tuh yang lulusan uniknya, ini lulusan itu. Desi sekarang berarti masih status single dan juga tamat kuliah tahun berapa ya, Des? 2020 berarti bisa dibilang baru-baru ini ya. Baru-baru. Nah, otomatis kan harapan dari kedua orang tua, anaknya disekolahkan, kuliah, kan pengennya melihat, ya apalagi orang-orang tua kita gitu kan, pengen melihatnya anaknya bekerja. Kerja di mana anaknya? Oh, ASN. Oh, kerja di perbankan gitu. Otomatis kan punya harapan yang tinggi nih. Relate itu. Begitu tahu anaknya pengen fokus terjun ke dunia event organizer, wedding organizer, apa nih ekspresi orang tua? Yang pastinya pertama itu orang tua tuh mikir, kalau bisa cari yang lain lah, gitu kan. Pasti kalau bisa cari yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu saya meyakinkan bahwa ini tuh nggak seburuk itu. Semua pekerjaan itu sama dan semuanya itu nggak melulu tentang uang kayak gitu. Betul. Walaupun memang orang tua harapannya seperti itu ya, tapi karena kita yakinin terus, kita kasih kepercayaan, minta tolong kasih kepercayaan sama orang tua, terus minta tolong doain, jadi orang tua tuh lulu akhirnya, dan orang-orang di sekitar itu juga ngerti, oh ya udah kayak gitu. Memang dia porsinya di sini, nggak bisa dipaksain juga. Walaupun masih banyak ya bang, orang-orang di sekitar yang ngomongnya nggak tahu kita betul. Yang cuma tahu di luar aja kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya kita mikirin omongan orang kan nggak bakal habis. Ya kita stuck di sana aja gitu, nggak bisa maju-maju, nggak bisa berkembang. Desi ini anak keberapa dari berapa bersaudara, Des? Kebetulan anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara, semuanya perempuan kah? Ada 1 laki-laki. Ada 1 laki-laki. Abang berarti? Enggak, adek. Berarti 2 perempuan 1 laki-laki. Iya, betul. Dari ketiga ini yang terjun ke dunia seperti yang Desi lakoni sekarang, Desi sendiri kah atau memang ada saudara yang lain mungkin dari sepupu kah atau seperti apa? Jadi kebetulan adik saya kandung itu cowok, dia terjunnya di dunia fotografer. Sinkron berarti. Berarti pada saat Desi mungkin dari klien Desi ini bilang, fotografer siapa sih yang ini? Ada. Adik aku. Gitu. Kayak gitu, iya. Kebetulan memang dia tuh mungkin memang nggak bisa yang sama kayak Desi, mungkin nggak bisa yang duduk plek di depan komputer. Betul. Kayak gitu nggak bisa punya dia. Rutinitas jam 9 masuk, jam 5 pulang gitu. Betul. Jadi kami itu memang yang freelance yang kerja santuy kayak gitu. Jadi dia memang ngikutin saya, tapi dia di bidang fotografer kayak gitu.
kalau misalnya mau dimasukin ke bidang IO juga bisa sih dia. Oke. Cuman kalau untuk sekarang biar dia fokus dulu ke Oke. bidang Nah, berarti dari sisi keluarga tidak ada yang seperti Desi, berarti mungkin dari saudara-saudara Desi yang sudah lebih tua, lebih dulu menjalanin pekerjaan ini. Kebetulan nggak ada sih. Berarti satu keluarga besar nih dari ayah dan juga ibu, hanya Desi sendiri. Iya. Wah, ini pasti menjadi cerita menarik di keluarga besar Iya, Desi, apalagi betul. pada saat Lebaran ngobrol-ngobrol Iya, gitu. betul Nah, sekali. Desi, untuk obrolan kita tahan dulu ya. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana. Setelah yang kalian berikut ini kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.